Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Halo, ini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, eh, hari ini kita pertama kali podcast ya guys ya. Nama podcast kita Intergenerational Positive Talk ya. Tujuan podcastnya sebenarnya sih cuma untuk sharing-sharing yang positif aja sih. Sama sekalian memperlihatkan bahwa komunikasi antar generasi itu sebenarnya bisa kok. Maksudnya nggak semuanya misunderstanding gitu. Setuju nggak nih? Aku sih ya. Setuju. Oke, nah sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya, karena di sini kan generasinya ada 4 generasi nih, ada Gen X, Y, Z, dan Alpha. Oke, kita kenalan, sebutkan aja namanya, kemudian dari generasi mana. Oke, kita mulai dari yang Alpha dulu deh, silakan. Nunjuk-nunjuk. Ya, salam kenal, aku Asteroid dari Janelva. Halo semuanya, kenalin aku Kak Genji dari Genzi. Halo, kenalin, aku Jenny dari Gen Y. Salam kenal semuanya. Terus aku ya, aku gen yang tua nih dari Gen X ya, panggilannya Bunela, paling tua sendiri nih di sini. Oke deh, nggak apa-apa ya. Namanya juga intergenerational talk ya. Jadi kita bicara dari perspektif generasi kita masing-masing. Oke, Yang untuk paling pertemuan ya apa? yang paling tua sama yang paling pendek itu Bunela. Nggak boleh loh body shaming. Gak boleh body shaming. Iya. Kan kita positif talk. Oke, oke. Nah, temanya hari ini adalah tempat paling berkesan yang pernah kita kunjungi. Nah, kesannya itu pokoknya nggak mesti harus kesan seluruhnya, nggak mesti harus kesan tentang wilayahnya, apa alamnya, tapi boleh orangnya, boleh apapun ya. Kita bicara itu ya, pokoknya masing-masing sharing tempat paling berkesan yang pernah didatangi. Siapa yang mau duluan? Ayo silakan. Mungkin Gen Alpha dulu kali. Nunjuk-nunjuk terus. Ya udah sendiri aja. Oke deh, nanti nih Gen X duluan yang mulai ya. Kalau Gen X, karena Gen X itu kan umurnya udah tua ya, jadi sebenarnya udah banyak tempat nih yang dikunjungi. Jadi udah banyak tempat sebenarnya bagus-bagus, tapi yang teringat itu yang belakangan ini aja. Nah, terakhir kayaknya pernah ke ini deh, Danau Toba ya. Ini baru pertama kalinya ke Danau Toba tahun lalu sekitar di bulan Desember. Baru-baru pertama kali dan waduh, keren banget Danau Toba itu, luas banget, asri, pokoknya kayak di luar-luar negeri deh, seolah-olah gitu. Eh, hawanya enak, apa alamnya bagus, terus pokoknya ngelihatnya itu bener-bener refreshing banget. Terus udaranya juga sebenarnya nggak panas loh, dia dingin karena dia berbukit-bukit gitu di sisi keliling Danau Toba itu. Itu deh pokoknya kalau Danau Toba paling top banget ya di Indonesia. Kapan-kapan kita ke sana harusnya ya. Bunela lihat itu enggak? Yang suka nangkepin ikan di Danau Toba, pernah lihat nggak? Ya karena cuma sebentar ya, jadi nggak ngeliat sih. Ke sana juga nggak, maksudnya nggak seharian gitu. Jadi waktu tertentu jadi nggak lihat. Emang kenapa? Soalnya aku suka lihat di YouTube Live ada inang-inang suka nangkepin apa ikan, seru banget sih itu. Danaunya besar banget kan soalnya. Dia Itu besar banget sih, gitu. Tapi aku nggak lihat ya, karena mungkin emang mungkin nggak itu karena besarnya kita kita tuh mungkin nggak tahu dia itu di lokasi mana gitu. Jadi nggak bisa dipastikan ya karena emang nggak tahu. Ya, coba kita sharing tempat lain, coba ada yang mau nggak, siapa? apa mau dibahas dulu satu-satu Aku kita? Itu kesan-kesannya selain tadi kayak di luar negeri itu apalagi yang dirasain sama Bu Nela nih waktu ke Danau Toba?
Ya, apa ya? Oh, ada cerita menarik ya. Jadi, kita itu sebenarnya kalau wisata Danau Toba, harusnya tuh bisa ke pulau di tengahnya, Pulau Samosir namanya. Cuma, ke Pulau Samosir, Samosir itu dia ada waktunya, karena harus naik kapal gitu ya, kapal ke sana. Nah, itu ada jam-jamnya. Dan katanya, kata orang sana, itu lebih keren lagi di Samosirnya. Jadi kita nggak sempat, karena waktu yang terbatas. Tapi kita sempat naik kapal, apa sih, kayak kapal wisata gitu, ke danau, keliling sedikit lah pinggiran Danau Toba. Nah, serunya itu kayak kita di laut aja gitu, saking luasnya itu Danau Toba. Angin semilir-semilir. Pokoknya suasananya sih, namun ya biasalah kalau generasi Gen X ini kan nyarinya yang tenang-tenang gitu loh ya, yang apa sih, nggak terlalu heboh, pokoknya nyaman-nyaman gitu loh. Dan itu dapet di situ gitu. Gitu deh. Ada lagi nggak yang Semua Baru semuanya tahu udah nih. pada tahu belum ya kalau sebenarnya Danau Toba itu satu-satunya danau vulkanik di Indonesia. Maksudnya itu danaunya itu katanya sih terbentuk karena letusan Merapi. Jauh banget dong ya Merapi ya. Sampai ke Bukan Gunung ujung. Merapi, bukan Gunung Merapi, bukan Gunung Merapinya yang di Jawa, bukan. Maksudnya gunung Oh, berapi. gunung berapi. Aku salah dengar. Bukan, jadi di sana ada gunung yang dulu tuh tak bertahun-tahun yang lalu tuh aku lupa katanya tahun berapa, tapi udah lama banget lah pokoknya. Jadi gunungnya meletus karena saking dahsyatnya letusan gunung itu, akhirnya sampai terbentuk Danau Toba itu yang luas banget. Kak Genji ini nyawit nih. Kak Genji nyawit. Jenny, Jadi ya kan Jenny mantep ilmu pengetahuannya. Kalau Bu Nela mah jalan-jalan udah nggak mikirin lagi storynya. Yang penting jalannya, maklum lah, mama-mama. iya mungkin sudah terpesona ya Bu Nela ya karena ininya ya, karena apa keindahan alamnya. Oh, aku coba sambil googling nih ya. Nah, ternyata Danau Toba itu danau vulkanik terbesar di dunia dan adanya di Indonesia gitu. Wah, Jadi dia memang keren banget. terbesar di dunia. Itu saking dahsyatnya berarti itu ya letusan gunungnya waktu itu gitu. Dan itu katanya di sini berdasarkan informasinya itu eh, terjadinya itu sekitar 74.000 tahun yang lalu. Udah lama banget ya. Berarti kemarin itu Bu Nela cuma bisa lihat sisi paling sedikit doang itu dari Danau Toba. Belum, nggak bisa mengelilingi, saking luasnya. Iya, dan itu ada ini juga loh. Aku pernah lihat apa konten orang gitu kayak di Reels gitu. eh ada air terjun juga di dekat Danau Toba itu yang cantik. Jadi kayak katanya sih suasananya kayak ngelihat Swiss gitu alamnya. Jadi kata orang-orang waktu itu, ah ngapain jauh-jauh ke Swiss, di Danau Toba tuh pemandangannya bagus kata gitu. Ada air terjunnya yang tingginya juga lumayan tinggi gitu. Tapi mungkin itu di sebelah sisi mananya ya, karena memang kan karena luas banget gitu. Tapi Jenny sendiri sebenarnya belum pernah sampai ke Danau Toba, baru lihat konten-kontennya doang. Itu kayaknya yang air terjun itu ada di Samosirnya deh. Oh, ada di pulaunya ya? Kayaknya sih, makanya kita tuh kemarin nggak sempet ke situ sayangnya, karena waktunya terbatas. Ya, mudah-mudahan lah kapan-kapan bisa lihat ya. Oke, jangan jangan cuma di Danau Toba saja. Kita ganti ya, udah mulai ya, ganti tempat. Mau siapa dulu yang bicara nih? Mungkin Din Alfa. Tuh. Dih, nunjuk-nunjuk. Ya udah. Eh, aku ada beberapa. Salah satunya kamar aku. Apa? Salah Kamar. satu ya, kamar. Kenapa kamarnya? Bisa tidur, bisa main game, bisa nongkrong sama temen, bisa apapun.
Kamarnya multifungsi ya. Yap. Gak apa-apa, Mau berarti atau yang home lain? sweet home. Mau atau nggak sesuatu yang lain? Mau atau enggak? Eh, apa ya? What? Tempat Kamar tempat mana Jogja ya? kali. Jogja. Jogja dan salah satu lokasi favoritnya harusnya sih apa ya? Nggak tahu, cuma seluruh Jogja doang sih. Gak suka tapi aku terlalu Kenapa rame, rame ya? terlalu rame. Atau Itu tempat lain kayak kali asteroid yang selain itu yang berkesan. Pernah ke Merapi nggak? lah enggak lah. Yang paling berkesan kalau di Jogja pastinya Stasiun Tugu Jogja. Kenapa? Jujur, Apa yang berkesan di situ? jujur kan sering naik taksa kak nih kita nih untuk pergi ke Jogja nih. eh kan kalau taksa ke malam, enggak, kadang kan kalau kita dari Jakarta sore gitu kan aku mungkin masih sekolah kan, jadinya nggak bisa. Jadinya kalau kayak malam-malam gitu tuh gitu doang kan biasanya malam. Nah, sering kan kita pakai malam-malam, sampainya itu kayak jam 3 malam itu. Dan jujur hawanya, vibes-nya kayak gimana ya, introvert my place gitu loh. Bukan yang aneh-aneh ya, tapi enak karena tempatnya kayak untuk introvert banget. Emangnya sudah berapa Kasihan. kali tuh ke Jogja? 6 kali gak sih? Wah, udah Jogja sering ya. ya ke Jogja. Wah, menyenangkan. Kita rencana mau ke Jogja lagi nih. Kebetulan kan Ta- ada saudara sih di situ, jadi lumayan sering lah ke sana. Tapi lebih seru kamar aku sih, masih ada laptop, ada itu ya, gitu itu sih. Lebih seru Jakarta kalau mau tidur-tiduran doang. Oke, jadi balik lagi ke kamar dari Gen Alpha. Oke, kita kemana lagi nih? Kita sharing lagi tempat yang lain mungkin. Mau dari Gen Genji, Gen Genji Z. sekarang. Oke, Genji. Gen Z. Aku kemana ya? Ke Bali sih waktu itu. Karena itu pertama kalinya aku naik pesawat. Itu seru tapi tegang. Terus kalau pas di Balinya yang paling berkesan tuh, jadi waktu itu kebetulan kita ke pantai. Nah, sebelum masuk pantainya itu ada jalan melewati goa. Ternyata di goa itu banyak banget monyet. Terus orang yang barak aku udah pada masuk duluan kan. Aku dikejar monyet sendirian. Karena aku bawa makanan, akhirnya aku cuman duduk di depan dan monyetnya masih ngikutin. Itu sih yang paling berkesan. Itu jadi Kalau kesan Ampun. negatif atau kesan positif tuh? Oh no! Aduh, pasti ada kalau masuk ke dalam itu kan ada yang bagus juga kali ya. Tapi ya aku juga pernah kan, ketemu monyet yang, tapi bukan di goa sih, nggak kayak Kak Genji di goa gitu ya. Eh, aku lagi lewat di itu, di area yang masih banyak pohon-pohonnya lah gitu. Jadi kayaknya mungkin di belakangnya itu ada kayak hutan kecil gitu. Ada monyetnya, tapi monyetnya sih nggak ngejar. Cuma monyetnya malah duduk di pinggir jalan ngeliatin kita. Terus kayak ngejudge gitu, ngejudge orang-orang yang lewat. Bombastic side eye. Artinya jutek banget dong. Kayak jutek di atas gitu loh. Iya nggak? Iya, dia mukanya kayak jutek. Ih, siapa kalian? Kayak gitu loh. Jutek sama Blenger kali ya. Mereka nunggu dikasih makan sih kayaknya. Astrid, Blenger apaan sih? nah aku juga mau nanya tuh. Adalah pokoknya. Artinya apa itu? Dong, kasih tahu bahasanya Gen Alpha nih. Blenger apa Halo, Blenger? Astrid.
Kalau pendengar berdasarkan Google adalah istilah bahasa gaul yang viral di media sosial merujuk pada orang dengan tingkah laku random, aneh, konyol, atau tidak terduga. Ya itulah pendengar. Okay. Oh gitu. Kurang lebih kayak Kalau Anomaly nyawit, sih. Kalau nyawit nyari duit. Oh nyari duit, kirain rawit, cabai rawit. Kirain makan biji sawit. Jadi memang ciri khas Bali salah satunya kan monyet ya, yang apa cukup banyak juga gitu ya di sana. Gak apa-apa Kak Genci. Jadi memang nggak cuma alam ternyata apa unggulan Bali, ya kan? Oke, kalau gitu kita pindah lagi nih ke Kak Jenny. Kak Jenny, ayo dong cerita. Kalau aku mungkin ini sama agak-agak mirip kayak Bun Ella ya, karena Gen Y itu juga umurnya udah lumayan tua gitu ya. Jadi ini aku akan menceritakan tempat yang dikunjungi tapi udah lama banget sebenarnya. Bahkan aku udah lupa itu aku ke sana tahun 2016 apa 2017 gitu ya. Udah hampir 9 apa 10 tahun yang lalu. Tapi masih berkesan sampai sekarang. Ini tuh tempat yang kayaknya paling jauh deh yang aku kunjungi yang ada di Indonesia. Wow. Jadi aku pernah ke Raja Ampat dan itu kalau misalnya perjalanan ke sana, kalau dari Jakarta naik pesawatnya kalau waktu itu sih aku transit dulu ya, jadi perjalanannya lama. Aku naik pesawatnya malam baru nyampe di Sorong waktu itu mendaratnya tuh pagi, transitnya di Makassar. Tapi kalau ada yang direct flight juga kayaknya butuh waktu 6 jam gitu ya untuk sampai ke sana. Dan itu baru sampai di kota Sorongnya. Nah, untuk Raja Ampatnya itu kita masih perlu naik kapal lagi. Kapal perjalanannya juga sekitar sejam apa 1,5 jam gitu. Eh, Mungkin hampir 2 jam. Nah, nanti masuk ke Kepulauan Raja Ampatnya itu kapalnya akan apa namanya sampainya itu di pulau yang paling besar di situ. Aku lupa nama pulaunya apa. Pokoknya di situ yang ada dermaganya gitu. Nah, kalau misalnya mau jalan ke tempat yang ada pulau-pulau kecilnya itu mesti naik perahu lagi gitu. Jadi kita harus nyewa boat gitu. Jadi agak effort ya nyampe ke sana, tapi semuanya terbayarkan dan karena alamnya tuh indah banget. Lautnya itu juga bening banget dan ikan-ikannya itu warna-warni gitu. Jadi apa ya kita tuh bisa ngelihat dari pinggir dermaga gitu ikan-ikan yang warna-warni itu kayak yang Nemo, yang biru-biru. Itu pokoknya warna-warni banget itu ikannya udah kelihatan di situ gitu. Pokoknya wah banget deh gitu kalau misalnya kita ke sana eh, pemandangan yang di luar negeri itu bisa kalah lah gitu kalau alamnya Indonesia tuh emang bagus banget gitu. Itu sih. Wah, bisa ke sana lagi nggak ya? Jadi pengen ya, pengen Iya, ngikut. pengen ke sana lagi, tapi ya gitu eh, jauh ya gitu dan effortnya itu harus harus lebih gitu kalau ke sana. Nah, biayanya gimana biaya? Waktu itu aku karena kebetulan ada ini sih lagi ada keperluan ke sana dari kantor, jadi semuanya terakomodir gitu. Kalau ke sana sendiri nggak tahu deh harus bayar berapa. Iya ya. Wah, seru juga ya Raja Kayaknya sih Ampat ya. waktu masih tahun segitu kayaknya kalau pesawat mungkin kita bisa cek lagi kalau mau cek mungkin bisa dicek di e-commerce gitu ya berapa di aplikasi yang buat pencarian apa tiket pesawat mungkin bisa dicek kalau mau ke Sorong dulu gitu. Dulu itu sih kalau tiket ke kapalnya ke pulau yang besarnya itu seingatku 200 ribuan ya per orang. Waktu itu loh ya, itu udah lama banget kan, nggak tahu kalau sekarang gitu. Terus kalau
sewa bootnya lagi. Kebetulan karena waktu itu kita perginya rombongan, jadi satu boot itu memang kita sewa buat kita semua. Tapi kalau versi yang lebih murahnya ada boot kecil yang kita sama-sama sama turis lain gitu. Jadi kita kayak bareng-bareng gitu sama orang lain dan bootnya itu lebih kecil. Itu kayaknya akan lebih murah gitu. Nanti akan dibawa ke beberapa pulau di sana gitu. Jadi waktu itu aku ingat ada yang di pulaunya itu sebenarnya sih kayak karang gitu ya dia, tapi muncul gitu dari laut. Jadi dia bukan yang kayak pulau yang tanah banget gitu. Jadi kita harus naik tangga gitu agak tinggi. Di situ baru deh melihat pemandangannya tuh yang bagus dari atas gitu. Tapi ada juga pulau-pulau kecil, bahkan ada yang disebutnya tuh pasir timbul. Jadi kita mampir ke situ pas lautnya lagi agak surut, jadi pasir pasir lautnya itu muncul ke permukaan dan kita bisa turun di situ dan itu cuma kecil aja, tapi pasir aja, pasir yang terus abis itu kita dikelilingin laut gitu. Cuma Wah, keren banget ya. kalau lagi pasang itu nggak ada daratan itunya karena airnya udah naik gitu. Gitu. Seru ya. Berarti emang ternyata banyak banget ya tempat-tempat berkesan. Tapi emang tadi bener ya, kalau yang Gen Alpha tadi bilang, ternyata salah satu tempat yang mungkin sering kita datangi, tapi ternyata itu juga paling berkesan yaitu kamar. Gitu ya. Betul Nah, betul. sepakat kan? Emang Sepakat. paling bener. Iya, di kamar itu penuh dengan berbagai hal yang nyaman sebenarnya gitu. Wah, seru juga sih ngobrol-ngobrolnya. Tentunya pasti ada tempat-tempat lain ya yang menarik yang pernah dikunjungi ya. Tapi yang seingat kita tadi ya ada empat empat ya empat tempat tadi yang kita sebutkan. Nah, Kamar. kamar yang kita sepakat kamar ternyata yang memang paling berkesan nih kayaknya gitu. Wah, em, kira-kira kalau misalnya kita mau memilih tempat lokasi, tempat kunjungan berikutnya, kira-kira mau milih apa? Yang pengen dipilih di Indonesia loh ya, jangan keluar negeri dulu di Indonesia. Kira-kira ada tempat nggak yang pengen dikunjungi? UI Ayo Kak. dan spesifikasinya di jurusan hukumnya. Wah, keren. Mau ke UI, mau lihat Fakultas Hukum ya? Mantap. Hukum Kak Genji, gacor. hukum apa? Apa-apa? Hukum gacor. Astrad, hukum. Gacor. Oh, cita-citanya menjadi sarjana hukum nih, kayaknya nih asteroid nih. Wow. Iya kan? Oke, bisa tuh berkunjung jalan-jalan ke UI. UI juga tempatnya enak untuk dikunjungi karena kan bentuknya tuh apa ya, taman apa sih, teduh gitu loh lokasinya. Bisa untuk Ada dan danaunya. oh Oh iya iya, ada ada dan danau. juga. Oke, Oke, kalau kalau Kak Kak Genji Genji mau mau kemana? kemana? Kalau Genji mau nyebrang pulau sih, naik kapal tapi kayaknya seru soalnya. Kemana? Ke Bakauheni mungkin naik kapal besar. Nah, naik kapal ini ya. Apa lintas apa selat itu ya, selat Iya, selat Selat Sumatera Sumatera, Selat Sunda. Sunda yang ada Gunung Merapi Krakataunya. Krakatau bener Selat Sunda itu. Masa Tikitiu. semua asik juga sih naik nyebrang kapal. Kak Jenny udah pernah deh Tikitiu. kayaknya Kak Jenny. Kak Jenny pernah, Kalau apa? Kak Jenny udah pernah naik kapal. Naik kapal di Merak pernah sih ke Bakauheni. Udah lama tapi. Berapa lama jaraknya, Kak? Mungkin sekitar 2 jam ya. Nggak tahu sih kalau dulu kan kapalnya mungkin nggak sekencang sekarang ya. Udah lama juga sih itu. Genji. Dulu waktu pernah aku ke Sumatera naik bis itu waktu masih SD kayaknya. Udah lama banget. Oh, enggak. Aduh, Pernah. Aku pernah ke Lampung waktu kuliah dan itu naik kapal. Kapal dari Merak ke Bekauheni. Tapi lupa berapa lama.
Beneran durasi. kelihatan Gunung Krakataunya nggak, Kak Juna? Waktu itu aku nyebrangnya malam, jadi nggak kelihatan. Oh, baiklah. Gitu. Jadi kalau mau lihat pemandangan mungkin ambilnya yang jadwalnya siang gitu ya, pagi atau siang biar kelihatan. Oke, kalau Kak Jenny sendiri, kalau ada tempat yang mau dikunjungi di Indonesia di mana? Kalau aku sebenarnya aku juga sama penyuka pantai gitu ya atau laut. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau jalan-jalan yang pantainya bagus menurutku dan deket Jakarta itu ada. Kayaknya Pulau Seribu menarik deh. Pantainya juga oke kayaknya ya kalau ke Pulau Seribu. Dan itu kan ada banyak pulau, jadi kita bisa ngunjungin beberapa tempat sekaligus. Oh iya ya, deket banget kalau di Jakarta ya, Pulau Seribu ya. Kita belum pernah ya ke sana padahal ya. Nah, Nah, kapan deh? padahal Pulau Seribu masih termasuk Provinsi DKI Jakarta loh itu. Iya, emang belum belum sempet. Harusnya kita ke sana ya, kalau mau lihat pulau-pulau itu. Iya, boleh kan Em, dicoba. Berarti ada yang mau ke Pulau Seribu, ada yang mau ke apa nyebrang Selat Sunda, ya kan ke Lampung dong itu berarti ya. Terus kalau asteroid maunya jalan-jalan ke Kamar, UI, kan jalan-jalan mau masih ke tempat. kamar. Ya, Oh, itu jalannya kamar, tapi next next place yang mau dikunjungi UI kan tadi ya, FHUI ya. Nah, kalau Bu Nela mau kemana ya? Kayaknya sih apa ya tempatnya? Oh, pengennya sih kalau nggak ke Malang, Kota Malang, pengen juga ke Gili Island. Pulau-pulau Gili loh, itu yang pulau yang setelah Bali itu ada yang namanya Gili-Gili gitu loh. Kayaknya menarik ya Pulau Gili itu kayaknya masih lebih bersih katanya, belum pernah lihat. Tapi ya belum punya kesempatan. Gitu deh. Wah, seru ya obrolan kita. Kira-kira eh apa namanya dari yang disebutkan itu hmm, ada ininya nggak? berkesan. Ada yang apa ya? Mana di antara yang kita sebutkan tadi, mana yang paling top ratednya? Dari kita berempat ya, kalau kita bikin rating, eh, kita mau milih tempat apa dari yang Untuk disebutkan aku, tadi? masih Hah? sama aja kamar. Aku pilih kamar juga. Aku juga pilih kamar karena setiap hari kita ke kamar pasti. Jadi tempat favorit kan. Aku juga. Kita sama kompak. Kita sama-sama milih kamar. Apalagi kalau lagi hujan deras gitu enaknya di kamar gitu ya. Oke deh. Kayaknya kita udah cukup panjang juga ya ngobrol-ngobrol terkait tempat yang berkesan. Ini sebagai apa podcast perdana kita. Kita lagi tes juga nih apakah apa eh, apa perbincangan kita ini cukup cukup menarik lah untuk bisa kita perdengarkan ke para pemirsa gitu ya. Semoga next time-nya kita akan dapat topik yang jauh lebih menarik dan lebih seru lagi ngobrolnya. Sepakat nggak, teman-teman? Sepakat nggak? Enggak. Setuju, Bu Nela. Pakat. Ada yang nggak setuju nih? Oke deh, Asbun, kalau asbun. gitu Asbun, nggak apa-apa. Pokoknya semoga perbincangan kita ini memperlihatkan bahwa sebenarnya gap generasi itu masih bisa dijembatani kok gitu ya dengan apa namanya dengan apa dengan pembahasan-pembahasan yang menarik gitu ya. Sehingga nggak bisa saling mengerti lah begitu. Eh, Next time kita akan cari topik yang lebih menarik lagi. Kira-kira sampai sampai sini aja kali ya teman-teman ya udah cukup panjang dan see you next time. Bye bye. Bye-bye. Bye Thank bye. you.